Dibikinin sama Kimulas namanya, tapi dibantu sama para jin. Allah Akbar, dapat gambar nggak? Tempat ini ada pengorbanan. It visit me! It visit me! Awas ya, awas ya. Dia mau nyari air hujan. Membendung air yang mengalir adalah simbol dari kesombongan. Hanya Tuhanlah yang membuat dan yang bisa menghilangkan semuanya, bukan manusia. Bendunglah sendiri sesuatu yang berlebihan di dalam jiwamu, bukan alam yang kau bendung. Aduh, luar biasa deh, nggak bisa dibilang, nggak bisa kata apa-apa deh. Pokoknya ini nyata. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Apung Lima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semua Sobat Mata Langit? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berdua saat ini sudah berada di depan sebuah danau yang bernama Situ Sukarame di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Situ Sukarame ini konon kabarnya dibangun pada zaman Belanda. Jadi ada seorang Belanda yang punya centeng. Nah, centengnya ini disuruh membuat danau karena istrinya sebagai hadiah untuk istrinya si orang Belanda ini. Nah, karena ini si centeng ini merasa dapat kepercayaan dari bosnya, dia ingin supaya sempurna, maka dia minta bantuan dari bangsa gaib. Nah, itulah yang akan kita telisik hari ini. Apakah benar pembangunan danau ini dibantu oleh bangsa gaib? Kemudian ada lagi kisah tentang ikan kembar. Nah, Panglima, kita datang ke sini kan atas rekomendasi Sobat Mata Langit yang ada di Sukabumi, yaitu Bunda Ece. Kita undang bukan Bunda Ece. Yuk sini, Bun. Mungkin lebih jelasnya Bunda Ece bisa menceritakan ya sebagai warga Sukabumi dan tidak jauh rumahnya dari danau ini. Iya. Gimana Bunda Ece yang Bunda Ece ketahui cerita orang-orang tua terdahulu mungkin di sini ya, anak cucu menceritakan tentang kisah danau ini yang sepengetahuan Bunda Ece. Iya. Yang saya dengar di sini dibangun sama centengnya Belanda karena permintaan dari Belanda itu sendiri. Lalu kalau nggak salah ya dibikinin sama Kimulas namanya. Centengnya namanya Kimulas. Kimulas iya dibikinin tapi dibantu sama para jin yang saya dengar dari warga gitu. Lalu ada ikan kembar 2 itu. Ikan kembar itu ikan apa? Ikan kembar awalnya dari ini Ikan anaknya. mujahir apa ikan mas ceritanya? Kalau nggak salah mas, mas ya. Dia anaknya dari si saudaranya orang Belanda ini, dia berkunjung ke sini, terus dia naikin rakit yang di sini, lalu dia kayak tenggelam. Yang selamat suaminya kalau nggak salah, yang bayinya itu meninggal di situ ini. Oh, ada bayi yang ya, yang itu yang akhirnya jadi ikan. Tenggelam bayinya. Bayinya tenggelam sampai meninggal, jadi jadi ikan. Tapi Ikan ditemukan nggak itu jasadnya? Nggak ditemukan. Iya. Oh, jadi ada bayi yang hilang di danau ini. Apakah benar Iya. itu berubah wujud jadi ikan gitu ya? Iya. Nah, ini untuk Sobat Mata Langit ketahui ya, ini suasana di sini tuh kayak di tengah hutan, tapi di tengah hutan ada danau gitu. Jadi di depan saya ini pohon yang tinggi-tinggi, terus jalan menuju ke sini juga curam, turun, naik, benar-benar perbukitan. Dan ini di puncaknya yang paling tingginya sini ya. Iya. Dan ini juga sekarang lagi hujan ya, rintik-rintik ya. Tadi sudah agak deras sekali, ini udah agak rintik-rintik ya. Iya. Pohonnya banyak sekali ya di sini. Iya. Nah, Panglima, apakah benar memang di lokasi wilayah ini tuh banyak makhluk gaibnya yang Ya, terlihat? tadi jalan dari sana, habis sholat asar tadi di musola, tempat kita parkir mobil menuju kemari.
Saya banyak melihat sih, artinya dengan mata batin saya ada kera putih, ada ular putih, jadi ada beberapa sosok kuda yang memang terlihat secara pandangan batin saya Itu di hutannya atau di danaunya? di seputaran ini. Oh. Dan sebenarnya memang yang saya lihat lagi ada kayak kerajaannya mereka gitu. Oh. Ada kayak kerajaannya mereka. Kerajaan gaib. Iya, saya ngerasakan ada hawa di daerah sini pernah ada kisah cinta gitu ya, kisah cinta yang terjadi gitu. Untuk lengkapnya lagi mungkin nanti kita bisa melakukan mediumisasi. Ya. Heeh. Kita nyari tempat yang aman mungkin di atas sana kali Bang Lima ya. Cuman yang saya pengen tahu apakah di danau ini benar ada ikan gaib? Yang terlihat saya sih ada ikan berwarna kuning kemerahan yang satu, yang satunya lagi juga warnanya putih. Saya heran hampir rata-rata makhluk di sini berwarnanya putih gitu. Ikan warna putih. Tadi harimau juga putih. Iya putih, keranya juga putih. Yang terlihat saya ularnya juga putih. Oh gitu. Ada lagi sih juga ya, nanti kita akan pantau lagi sambil kita Sambil naik. jalan ya. Ayo yuk. Oke sobat Mata Langit, ikutin terus ya. Kita mau naik ke sana. Iya, bentar. Bang Lima, tunggu ya. Tolong. Aduh. Oh iya, oke. Alhamdulillah. Nah, udah di sini mah aman. Allah Akbar. Dapat gambar nggak? Tahan. Siapa kamu? Mau kemana? Assalamualaikum. Tolong diamankan ini ranting-ranting yang tajam. Bun, sini Bun. Kita tanya-tanya sini Bun. Assalamualaikum. Kayaknya Keren. kera ya, soalnya gatal-gatal garuk-garuk. Boleh kita kenalan? Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami. Bun, jangan jauh-jauh dekat aku. Di sini. Mudah-mudahan dia nggak burka ya. Ini monyetnya bukan muslim nih. Nggak mau jawab. Oh bisa jawab. Bisa jawab. Alhamdulillah. Salam katanya. Mohon maaf kita bersilaturahmi kemari. Ada mendengar sedikit kisah tentang danau ini melalui Bunda Ece yang salah satu warga di dekat daerah sini. Legenda yang banyak beredar cerita. Apakah benar cerita itu? Kita pengen tahu gitu Iya. informasinya gitu. Sendalnya langsung dicopot. Kalau Anda memang penghuni tempat ini pasti tahu sejarah dari Danau Siturame. Beri silaturahmi ka dia ki. Hoyong terang sejarah ieu situ Sukarame. Kita kenalan ngobrol baik-baik. Gatel, haus, nggak bawa air lagi. Kenapa Ki? Gimana? Coba ngobrol baik-baik ya. Ada kisah apa yang benar terjadi di danau ini? Kita pengen tahu gitu. Apa benar pernah ada kisah cinta di sini seperti yang beredar di masyarakat? Apa? Kurang jelas Ki, kurang paham saya. Apa? Kayak heula. Oh. Bentar dulu. Oh iya. Bahasa Sunda. Bentar dulu. Maaf ya, kami tidak bermaksud mengganggu. Pendekar. Hah? Sosok pendekar. Oh, pada zaman itu ada sosok pendekar di sini. Siapa nama pendekar itu? Jago bela diri. Terus? Orang seperti kalian Maksudnya tidak ada manusia. datang. Jadi dulunya apa tempat nih? Hutan? Danau tersebut udah ada belum? Atau danaunya sudah ada? Belum. Juga. Oh, belum ada. Berarti ini juga. buatan manusia ya? Bukan? Berarti buatan ya danaunya. Mata biru. Berarti Belanda ya? Orang bule. Ya. Kenapa mata biru? Apa dia yang pertama kali menginjak tempat ini sebelum ada manusia lain? Zaman perang dilawan oleh yang jawara itu. Perguruan silat di sini. Padepokan perguruan
perguruan silat gitu. Kamu salah satu muridnya juga? Bukan? Aku Kamu sebagai apa di sini? Penjaga. berkelahi yang sekarang menjadi majikanku. Oh, Sekarang mengikutinya siapa Majikannya untuk dikalahkan olehnya. siapa majikan Aki? Ki Abah itu siapa? Sahabat pembuat dan tempat ini. Loh, belum selesai cerita, mau kemana? Dulu si mata biru Iya, orang Belanda itu. sangat berambisi ingin membuat tempat ini, membuat Underpark, waterpark maksudnya. Gimana? yang di bawah kaki gunung. Oh, underpark di bawah kaki gunung. Tujuannya untuk apa? Santai Maksudnya tempat untuk wisata. Underpark. untuk kaumnya. Oh, sebuah taman untuk wisata gitu. Lalu dia mencoba Mencoba apa? membuat bendungan, Terus tapi selalu gagal. orang Belanda itu mau buat bendungan selalu gagal. Apa alasannya kok gagal? Yang bangsa kami yang selalu mengerjainya. Dikerjain biar gagal. Kenapa kok bangsa gaibnya mengganggu seperti itu? Ya, tempat kami Nggak suka dibuat bendungan di sini. dibikin semrawut. Mungkin bagi bangsa Anda semrawut, tapi bangsa Belanda kan mau bikin taman ya Bunda. Lalu saja longsor Longsor terus ketika dibangun. Jadi gagal ya, nggak bisa. sampai dia putus asa. Sampai dia yang tadinya selalu berpikir dengan akan Logika. Yang tadinya selalu berpikir logika, lalu dia berpikir hutan ini pasti ada apa-apanya. dia mulai berpikir bahwa hutan ini ada penunggunya dari bangsa gaib gitu. Dia mencari seseorang yaitu Siapa? Kakek-kakek atau orang tua? Seorang guru spiritual. majikanku Majikanmu. sekarang. Oh, ya maksudnya majikanmu sekarang tuh seorang ahli spiritual gitu. Atau apa? Ki Abah. Lalu dia mencari Ki Abah untuk Oh, Ki Abahnya ada ya? Dia menyerahkan kepada Abah untuk menyelesaikannya. Berarti mitosnya benar, dibantu oleh bangsa gaib itu. Dia yang bantu anak buah Ki Abah. Dia untuk melawan bangsa kami yang bekerja ada dari kaum kalian. Apa menangani bangsa-bangsa seperti kami? Apa menaklukkan kami? Karena apa tahun ini ada campur tangan dari bangsa lain. Apa melawan ini? Jadi Abah melawan bangsa gaib yang mengganggu itu. Jadi artinya bangsa gaib yang jahat dilawan oleh anak buah Abah supaya tidak digagalkan lagi pembangunannya. Terus Abah yang menang. Anda ikut dalam perjuangan itu. Aku pun dikalahkan olehnya. Oh, jadi awalnya Anda ini lawannya Abah ya. Terus begitu. Yang mengganggu, Berarti awalnya dia yang mengganggu. termasuk yang tidak mau ada situ di sini.
Jadi begitu dibuat situ gagal, roboh, longsor terus longsor. Akhirnya dipanggil siapa tadi untuk membantu. Ada apa sih ini kok bisa begini? Itu ceritanya. Jadi setelah kalah ikut Abah, ada ular. Apa aja wujud makhluknya? Kalau Anda ini apa? Kera. Terus ada ular. Terus yang anak buah Abah apa lagi? Menaklukkan satu penguasa dari tempat ini. Abah menaklukkan penguasa tempat ini. Apa wujudnya? Ular. Jadi awalnya ular itu adalah pimpinan kamu. Terus setelah dikalahkan bagaimana? Kok kamu senyum-senyum? Bocah itu. Bocah siapa? Bocah yang mana? Bocah ikan. Ikan. Ikan itu sebesar anak bayi. Ikannya sebesar anak bayi. Gede juga dong. Gede lah. Ikan mas. Ikannya ikan apa Siapa itu? dia itu? Ikan mas bener ya? Yang di lepang 5 apa bukan? Warna kuning ya sama putih. Dulu itu Ikan itu siapa? perjanjian. Perjanjian antara siapa dan Walaupun bangsa kami sudah ditaklukkan, tetapi masih ada dari bangsa kami yang tetap bertahan melawannya. Oh, berarti nggak semuanya menyerah. Kalau dihitung dengan jumlah berapa yang menyerah, berapa yang bertahan? Tapi banyak yang menyerah. Berarti persentasenya lebih banyak. Ada dari seorang istri yang bertahan. Seorang istri yang bertahan. Seorang istri yang suaminya itu ditaklukkannya. Ada seorang istri yang suaminya ditaklukkan oleh siluman ular. Lalu istrinya kenapa? Dia mengganggunya, tapi Abah terus mencari apa yang harus diselesaikannya. Maksudnya kenapa istrinya tidak mendukung suaminya? Dia tetap dendam, tapi Istrinya dendam dengan siapa? apa karena suaminya ditaklukkannya Oleh siluman ular itu. dan dibunuh. Oh, suaminya dibunuh. Suami siapa yang dibunuh? Suaminya Suaminya siluman ular. siluman Suaminya siluman Oh, ular. suaminya Dia siluman sepasang ular. berarti. sekarang ini menjadi istri dari Abah. Oh, jadi siluman ular itu sebenarnya punya suami, ya kan? Terus suaminya siluman ular dibunuh oleh Abah. Begitu suaminya siluman ular meninggal, si siluman ular ini menikah sama Abah gitu. Oh, Karena Abah ingin agar semua ini berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat. jadi dia berkorban demi untuk masyarakat. Jadi dia melakukan ini, perjanjian ini gitu. Tapi jauh. Hah? Jauh. Oh, minta pisang. Nggak ada bawa pisang. Nggak ada pisang. Di rumah Bunda banyak. Nggak dibawa. Maaf ya, nggak bawa pisang ini. Tapi tetap harus ada persyaratan dalam menikahinya. Setelah menikah, apa persyaratannya apa? Menguburkan dua manusia, yaitu dua anak bayi. Ada perjanjian setelah menikah biar tetap jalan lancar, harus menguburkan 2 kepala anak manusia, jadi 2 bayi. Nah, mungkin bayi yang tenggelam itu 1, itu baru 1 lagi, berarti minta tumbal dong. Abang menyampaikan kepada si mata biru itu, lalu si mata biru itu mengambil dari anak saudaranya. Ini kalau aku sinkronkan dengan cerita Bunda, dia suruh saudaranya untuk piknik, bawa anak kecilnya tenggelam. Iya. Berarti si orang Belandanya tahu kalau ponakannya bakal ditumbalin. Tahu Ngeri amat ya. dia pun
memang ambisi membuat sebuah bendungan. Bendungan atau ya sekarang yang jadi situ ini ya. Hati-hati Hati-hati. jika melihat sebuah gulungan tikar air. Hati-hati kalau melihat gulungan tikar. Emang ada gulungan tikar? Kalau di sini Air sama, kalau di sini bilang Apa? lulun sama. Kalau Apa bahasa itu? Sundanya gulungan tikar, iya. Ada di mana dia? Tapi belum pernah ada. Belum pernah ada yang lihat. Emang kalau ada yang menemukan gulungan tikar, apa yang terjadi? Gulungan tikar tuh air, kayak air yang berputar, bukan tikar yang di atas air, bukan. kasihan masyarakat tempat ini. Sebentar, tadi kan katanya minta tumbalnya 2 anak, tapi kan yang tenggelam 1 anak. Terus satunya lagi, apakah juga sudah dipenuhi? Sudah, karena saat itu saudaranya mempunyai bayi kembar siang. Anaknya saudaranya orang Belanda itu bayinya tuh 2 rupanya kembar, itu yang saya belum paham. Sekarang mereka berubah wujud ya di dalam danau itu. Jauh Mau nyari, oh kamu mau pergi nyari pisang. Kalau permen mau nggak? Ada sih kalau permen. Ya udah kamu mau pulang ya? Kami boleh ngobrol sama temanmu yang lain. Dia mau nyari pisang katanya mau pamit. Iya, mau nyari pisang ya? juga ada Nyai Dewi. Nyai Dewi, siapa dia? Jaga apa? Nanti juga ada Nyai Dewi yang mau Oh, iya. berinteraksi sama kita. Iya, iya. Itu siluman. Kamu yang saya lihat tadi ya, di atas pohon ya? Kera putih ya? Oh ya mau nanya kenapa di sini makhluk-makhluknya semua berwarna putih? Sebuah pengorbanan itulah sebuah keputihan. Jadi pengorbanan itu butuh ketulusan gitu, dan ketulusan itu identik dengan warna putih gitu. Pengorbanan tempat ini adalah Iya, yang berkorban Ratu Siluman Ular itu atau si Abah menurutmu? semuanya, bahkan apapun, bahkan Nggak boleh ngomong rahasia. Kami kan pengen belajar sejarah, jangan rahasia dong. Tapi kan sekarang bagus tempat ini dijadikan tempat pariwisata, ya kan? Banyak yang berwisata ke sini ya bun. Katanya bermanfaat. Ya. Terus bendungannya atau danaunya bermanfaat untuk pengairan sini juga kan ya? pengorbanan abang sampai dia menikahi dengan berbeda. Pernikahan 2 dunia ya. Abahnya manusia, siluman ularnya bangsa gaib. Semuanya berkorban berarti. Tak ada saling dendam, saling membenci. Kalau Yang sesungguhnya aku dan bangsa kalian, kita bisa hidup dengan saling berdampingan. saling berdampingan, saling menghargai gitu ya. Tapi sampai terjadi pernikahan berarti ada cinta dong. Memangnya ada yang terpaksa waktu nikah? Tidak, walaupun itu hanya sebuah siasat. Awalnya siasat, politik, tapi akhirnya cinta nggak? Bangsa kami jika mencintai bisa melebihi bangsamu. Maksudnya Cinta kami bisa melebihi manusia. melebihinya gimana maksudnya? Lebih setia, lebih mau berkorban. Kau mencintai seseorang bisa diukur berapa persen. Kami jika sudah mencintai bisa melebihi ukuran bangsa kalian. Gitu ya. Karena apapun kami bisa berikan, walaupun suaminya itu sudah menjadi korban. Tapi kalau semua pengikutnya Ratu Ular itu ikut sama Ratu Ular, akhirnya bergabung dan apa? Itu tenggelam Yang keluarganya orang Belanda? bukan dari golongan kami.
Bukan dari golongan Anda yang membuatnya tenggelam. Lalu siapa? Yang mencoba menghasut merusak Allah Akbar. nama kami. Terima Ya kasih sudah, ya. kalau gitu terima kasih ya Ki. Aku Terima manggilnya. kasih Ki untuk informasinya. Terima kasih. Udah, Ki. Salam silaturahmi. Salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja sudah dinekati sama Panglima Langit. Sekarang kita akan berkomunikasi dengan makhluk yang ada di badannya Ismi. Dia sedang menari. Bun, sini Bun. Terus ini Bun, Kayak tari apa ya? cepong. Iya, tari Sunda ya Bun. Iya kan? Sini Bun. Salam. Assalamualaikum. Maaf kalau kami mengganggu. Assalamualaikum. Ada makhluk yang menari jaipong sangat indah. Assalamualaikum. Apakah bisa berinteraksi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lihat ke atas. Ada siapa di atas? Biarkan rahmat Allah turun. Oh ya, ini hujan mulai turun ini. Biarkan rahmat Allah turun. Karena di sini banyak pohon, jadi tidak terlalu terasa airnya, tapi suaranya kencang hujannya. Tuh, masuk ya suara hujannya. Pengen. Astagfirullahaladzim. Jangan buka, jangan dibuka. Biarin. Ismi. Biar dulu. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasain? Apa yang kamu rasakan? Salam. Ya. It visit me! It visit me! It visit me! It visit me! Oh, it visit me! Oh, baby! Oh baby katanya. Oh my God. Ini orang Belanda yang aneh. Visit me! Sabar ya. Oh no, darling! Sabar. Bisa kita berkomunikasi bahasa Indonesia. Danau itu. Ada apa dengan Turun, jangan sini aja. Not here, no. Ada yang Sana- turun di danau. di sana hujan nggak bisa. Di sini masih ada banyak pohon. Heeh. Siluman ular. Ada ular. Boleh tahu namanya siapa? Hey, you jahat! Hol! Siapa yang jahat? Holler! Holler. Holler! Yes, a baby! Darling! Iya. A baby! Anda punya bayi. Lalu bayi Anda menjadi korban tenggelam di danau Tapi itu. jangan pakai. Holler! 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 Mr. Holler! Holler! Mr. Holler. Holler is Itu siapa? jahat! Holler Ini jahat! makin deras, tapi kami tetap melanjutkan penelusuran, maka kita bawa payung. Terus gimana? Tadi sepertinya ada sosok Belanda yang masuk badan Ismi dan merasakan kesedihan karena anaknya menjadi korban tenggelam. Oh, ini siapa? Dia mau minum air hujan. Ini udah ganti makhluk ini. Oke. Awas ya. Dia mau nyari air hujan. Mau ngapain? Oh, mau minum air hujan. Coba lihat dulu.
kita ke sana. Kayak ikan ya mulutnya. Iya ya. Mulutnya kayak ikan ya. Anda haus ya? Oh haus. Minum air hujan. Siapa Anda ini? Anak kecil kayaknya. Senang main air. Dia nyari air hujan. Apakah Anda perwujudan ikan yang pernah tenggelam di situ? Yang anaknya orang Belanda? Hah? Bisa bicara? Komunikasi bahasa Indonesia bisa? Hah? Suami Iya, suamiku. Kenapa? manusia itu membunuh suami. Oh, ini ratu ular itu. Manusia Salam. membunuh suamiku katanya. Salam. Dan manusia yang membunuh itu apa benar menjadi suami Anda? Bagaimana cerita sebenarnya? Kimon Akimon Akimaung? Apa? Mol Mol Mol? Mol Mul? Siapa Mul. yang dimaksud? Mol, tapi orang bule itu memanggil Mol Moles. Mules. Oh, yang Bunda Eca bilang Kimoles. Ya, Tapi dia orang sini. Kimoles orang Indonesia. Dia adalah seorang centeng. Centengnya orang Belanda. Dia ingin mewujudkan impian tuannya untuk menguasai tempat ini, di mana di sini adalah sebuah lembah Iya, iya. sunyi dari keramaian. Ya. Maka dia akan menguasai tempat kesunyian ini menjadi keramaian sebagai hadiah, di mana adalah hadiah ulang tahun istri. Tuannya Kimoles mau memberi hadiah ulang tahun ke Tuan istrinya. Holler. Tuan Holler adalah orang Tuan Holler. Oke. Saat itu ada sumber air di tengah danau. Berwujud apa? Air mancur atau kecil, tidak memancur, tidak mancur? Cuma ada tapi sumber. menggenang. Oh, oke. Tapi dia yakin itu sumber air yang bisa dijadikan bendungan. Lalu dia meminta kepada centengnya untuk membabat tanah ini supaya bisa membendung aliran sungai-sungai dari 7 arah. Ada aliran sungai dari 7 arah, tapi Dia ingin menguasai tempat ini agar tempat ini menyepi hanya ini seorang, mata air ini saja sendiri. Lalu diupayakan oleh centengnya untuk membabat alas ini, dan dia berhasil mengalahkan Anda. mengalahkan suami Oh ya, suami Anda. ular hitam besar yang mengelilingi tempat ini, Iya. dan bersama pasukannya seekor kera putih. Kera putih itu pasukan dari centeng atau pasukan suami Anda? Dari sini, Oke. dan dia pun terbunuh. Sabar ya. Dia pun terbunuh. Lalu aku marah, mengerahkan semua yang ada di sini untuk meluluhkan tanah-tanah yang tinggi, menutup bendungan itu, mendorong kembali agar mengalir kembali, dan akhirnya tuan itu pun merasa bersedih karena apa yang dia inginkan tidak terwujud. Dia kecewa dengan kemarahan, lalu meminta kepada centengnya, umumkan sembara siapa yang bisa wujudkan impianku untuk membendung tempat ini, akan kuberikan hadiah. Dan seorang pesilat sakti singgah di tempat ini, mendirikan sebuah padepokan perguruan ilmu kanuragan, Oh, di mana dia mencoba untuk berbicara kepadaku dalam kehening apa sekiranya yang terjadi. Aku mengatakan, aku pun berkuasa atas alam ini, tidak hanya kalian. Dan kalian telah membunuh bagian dari kehidupanku, pasanganku. Aku sama dengan kalian, memiliki pasangan yang kalian cintai. pasti Anda sedih sekali saat itu. Hancur lebur. Lalu seorang kesatria itu mendengar cerita Anda, bagaimana reaksinya? Aku mengatakan, kalau kau ingin wujudkan impianmu, bersediakah dirimu sebagai pengabdi.
memenuhi hasratku, memenuhi kesendirianku, memenuhi kesepianku. Dan jangan kau bersanding dengan siapapun selain denganku. Dan berikan aku persembahan itu atas ketulusanmu. Jika kau menginginkan wujudkan dari apa yang diinginkan oleh orang itu, maka ia pun menyetujui. Jadi ada simbiosis di sini ya. Tapi dendamku sudah terlanjur membara. Walaupun Anda sudah berhasil memenuhi hasrat Anda, tapi Anda tetap dendam dengan orang ini. Benar, aku tidak senang. Tapi tahukah apa yang kalian bisa ambil dari semua ini? Apa? Membendung air yang mengalir adalah simbol dari kesombongan. Benar, benar. Kenapa? Tuhan kalian sudah menurunkan air dari langit dan memasahi bumi ini agar memberikan kehidupan, dan hanya Tuhanlah yang membuat dan yang bisa menghilangkan semuanya, bukan manusia. Bendunglah sendiri sesuatu yang berlebihan di dalam jiwamu, bukan alam yang kau bendung. Ini adalah takdir. Kau tahu, air ini adalah bagian dari apa yang kalian datangi saat ini. Iya. Hujan dari danau, ya benar air. Kau tidak bisa menahan air ini kembali kepadanya. Iya, betul. Iya. Tidak akan bisa. Iya. Dia bisa meresap kapanpun, bisa hilang kapanpun. Benar. Kesombongan manusialah. Dimanapun, di muka bumi ini manapun, tidak ada yang pernah bisa membendung aliran air yang sudah dirahmati oleh Tuhannya. Aku pun sama dengan kalian, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kau pernah mengalami semuanya. Semua di Jawa Barat ini Sangkuriang. Iya, kita sampai sana. Sama dengan ini. Pelajaran bagi kalian. Jangan pernah memaksakan kehendak di luar kehendaknya. Masya Allah. Allah. Ya, walaupun di tengah hujan, kita tetap melanjutkan penelusuran dan alhamdulillah ternyata ada pembelajaran yang luar biasa dari tempat ini. Nah, Bunda Aja, gimana kesan-kesannya? Ini pada basah semuanya. Setelah lihat ini, jadi aku tahu cerita yang sebenarnya. Ya. Yang situ Sukarame ini. Dan pembelajarannya juga tentang, kita membahas tentang air, tapi air langsung dicurahkan dari langit. Dan kita semua basah ini. Ya, seperti inilah perjuangan Mata Langit. Bunda Ana, putrinya, Bunda Aja, merasakan sendiri seperti apa perjuangan kamu gitu. Walaupun banyak hujatan, kita tidak gentar, kita tetap akan mengungkap yang tak terungkap dan mengungkap sejarah untuk pembelajarannya. Gimana kesannya? Aduh, luar biasa deh, nggak bisa dibilang, nggak bisa kata apa-apa deh. Pokoknya ini nyata, asli, real. Ya, kita hujan-hujanan ini ya. Makasih ya sudah Mata mau Langit. ikut berkorban. Seneng banget, Bang. Gak bisa, senang banget ya. Walaupun hujan-hujanan Sendiri, ya. Bisa nyaksiin sendiri. Soalnya kalau ke tempat ini nggak mungkin kita sendirian kalau tidak dengan tim kayak gini gitu. Betul. Mas Eki juga bahasa kuliah. Gimana Mas? Ini semua Mas Ziki dapat ke sana, dapat pesannya juga bahwa ini semua kuasa Allah dan kita sebagai manusia nggak bisa membalikan ini ke yang maha kuasa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak, maka dari itu kita nggak bisa lah berperilaku sombong, apalagi di depan sesama manusia yang, atau di depan sesama jin, sesama makhluk hidup yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga, karena kita ini nggak ada apa-apanya. Benar Mas Eki. Baik, Bang Lima bisa sampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini. Ya, saya memetik kesimpulan bahwasanya kita harus merawat alam ini. Kita tidak boleh membuat kehancuran alam ini. Kita harus menjaga, merawat, dan air yang mengalir pasti akan mencari tempat yang pantas untuk dialiri olehnya. Kita tidak akan bisa membendung sesuai dengan keinginan kita, seperti hujan yang turun. Insya Allah ini sebagai rahmat, sebagai artinya Barokah. yang membawa kebaikan untuk kita Amin, semua. amin, ya Itu Allah. saja sih menurut saya.
Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Kita lagi di tengah hutan dan sedang hujan-hujanan. Ini tadi pecah banget. Memang mantap. Kita basah semua ini. Mata Langit mantap. Hati-hati mah. Tadi Mas Eki juga sudah terpeleset. Aduh mami, aduh mami. Hati-hati mah. Hati-hati Bunce. Gimana barusan mami? Jatuh sekali ya? 2 kali. 2 kali ya? 3 kali sama tadi di rumah Bunce. Dan di rumah mungkin 1 kali, 3 kali udah jatuh. Di sana nggak? Awas awas om, licin om. Iya, nggak jatuh. Oke Kita siap. sedang mengevakuasi semua tim, termasuk anak-anak. Karena ini medannya sangat licin dan apa? Nih medan yang sini emang semua licin nih. Kagak ada yang nggak licin. Ganti Panglima. Masya Allah. Subhanallah. Allah. Luar biasa. Ini sedang terjadi evakuasi. Sobat Mata Langit yang ikutan syuting liputan dalam keadaan basah karena hujan gede. Inilah perjuangan kami. Dan kita solidaritas tinggi. Walaupun sudah nyampe bawah, kita nggak mau masuk mobil dulu nih. Bunda Ica suruh masuk mobil nggak mau. Dia memilih untuk tetap di sini karena membantu yang lain. Masya Allah. Ayo langsung berangkat Mi. Ayo Mi. Yang besar. Payungnya lepas dulu. Kagak ada motornya lo. Kurang nih, paling bersih. Kalian keren. Allahumma shoyiban nafian. Hujan itu membawa rahmat dan berkah. Mudah-mudahan hujannya menghilangkan penyakit-penyakit dalam Amin, 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 amin. Amin, amin. Ya dong, kita yang hujan ini. Ya ampun. Dia malah mandi. Ya, dia ikutan lagi. Dia ikutan. Dia pikir pantai apa ini?